Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan pertanyaan dari rekan-rekan semua, yaitu ada suami sensing, istri insting, mereka ribut terus, cekcok terus ya. Padahal kalau dalam teori sirkulasi Stephen itu suami yang sensing itu mengalahkan istri yang insting. Harusnya ini ya istri tunduk patuh pada sensing. Kenapa kok bisa cekcok ya? Sekali lagi kita fokus pada perbedaan keduanya. Karena tiap tipe itu pasti ada perbedaan dan kalau tidak diakomodir mereka saling ego ya ribut terus ya. Sensing suami ini fokus, insting nggak fokus ya. Sensing itu dia satu dikerjakan, dihafalkan, diulang-ulang, dikerjakan, berulang-ulang sampai bisa. Insting kalau mengerjakan sesuatu yang baru itu semangat karena jantungnya berdegup kencang. Setelah sekedar bisa, jantungnya tidak berdetak lagi karena sudah tidak menarik, maka dia bosen pindah pekerjaan. Itu yang menjadi titik awal konflik. Yang kedua, sensing itu tidak mudah bosan ya. Kalau dalam ilmu fisika itu kelembaman tinggi ya. Kalau Anda pernah kuliah di fisika, di teknik mesin atau teknik yang lain, ada hukum Newton pertama itu adalah tentang kelembaman ya. Tentang kelembaman. Lembam itu begini. Kalau dia sudah mapan pada pekerjaan tertentu, sudah dia di situ berulang-ulang pekerjaannya membosankan, dia nggak bosan. Kalau rekan-rekan pernah memperhatikan penjaga pintu tol sebelum ada e-tol ya. Jadi kan dia ngasih karcis itu. Ngasih karcis, menerima uang, ngasih kembalian sama karcis tolnya itu. Dia tiap hari 8 jam begitu terus. Nah, yang paling cocok adalah sensing. Sensing pekerjaan yang monoton seperti itu dalam waktu yang lama dia tidak bosan. Nah, tetapi kalau insting disuruh begitu ya paling sehari 2 hari dia udah keluar dari pekerjaan itu. Kenapa? Karena membosankan. Tidak ada tantangan adrenalin. Ya, maka dia akan mudah bosan. Lah, ketika suami sensing yang fokus dan tidak mudah bosan, pasangannya adalah insting yang tidak fokus dan mudah bosan, ini yang harus disinkronkan ya. Maka suami sebagai pemimpin keluarga harus mendidik istri bahwa istri yang insting itu bisa fokus dan tuntas serta tidak mudah bosan. Kalau tadi itu ya tahajudnya harus tinggi ya. Di video saya sudah pernah saya sampaikan bahwa insting itu bisa fokus dan tuntas dan tidak mudah bosan serta bisa merancang masa depan itu kalau tahajudnya itu beres. Loh Pak Sofyan, saya sudah tahajud 11 rakaat per hari, tetapi kok belum fokus dan tuntas, masih mudah bosan, saya insting, berarti kurang lama ya. Ayat yang dibaca yang panjang lah. Kalau kita pakai surat-surat pendek itu tahajud 11 rakaat mungkin sekitar 25 menit selesai ya, atau 20 menit kalau pengen agak cepat. Tapi kalau itu tidak mencukupi bagi seorang insting untuk bisa dia agar bisa lebih sabar dan fokus dan tuntas, harusnya diperpanjang, cari ayatnya lebih panjang ya, misalnya 45 menit selama atau sebanyak 11 rakaat atau 1 jam silahkan ya. Insya Allah kalau insting itu tahajudnya mencukupi, dia akan bisa fokus, tuntas, tidak mudah bosan dan juga bisa merancang masa depan gitu ya. Perlu saya ulang lagi, di video yang lain sudah saya sampaikan bahwa ada seorang profesor di Jawa Timur insya Allah melakukan penelitian begini. 20 orang dia uji coba harus tahajud 11 rakaat tiap hari selama 1 bulan. Sebelum program dimulai dicek hormon kortisolnya. Hormon kortisol itu kalau jumlahnya berlebihan dia akan menjadi pemarah dan menjadi sakit. Ya, kemudian dilaksanakan program itu yang sekali aja tidak melaksanakan tahajud atau tahajud tidak 11 rakaat langsung di-cut ya. Dianulir. Yang lulus selama 30 hari tahajud 11 rakaat ya, dicek hormon kortisolnya turun, kemudian diwawancara. Apakah Anda setelah melakukan tahajud selama 30 hari ya, tiap malam 11 rakaat, Anda merasa lebih nyaman, hatinya lebih bersabar? Iya, Pak Profesor, saya jadi lebih nyaman, lebih bahagia, lebih semangat dan lebih bersabar. Nah,
untuk ibadah yang tinggi itu bagi seorang insting itu wajib meskipun itu ibadah sunnah ya. Kenapa? Karena otaknya insting ini, sistem operasi insting yaitu otak atau batang otak ini ada namanya saraf parasimpatik yang itu mengendalikan spiritual. Ini masih hipotesa saya ya, validasi atau praktek saya di lapangan bahwa ketika orang insting itu ibadahnya tinggi, maka saraf parasimpatik itu memerintahkan kepada jantung untuk tidak senantiasa meminta berdegup kencang gitu. Ya, saya ulangi, dengan ibadah yang minimal tahajud yang porsinya mencukupi tadi, saraf parasimpatik bisa memerintahkan kepada jantung untuk tidak senantiasa pingin berdegup kencang. Kalau jantung ini pingin berdegup kencang, akhirnya kan karakternya menjadi ya tidak fokus ya, karena dia harus mencari tantangan lain itu sesuatu yang baru. Maka ketika dia seperti itu jadi nggak fokus ya, akhirnya juga mudah bosan juga karena pekerjaan ini sudah bisa tidak menantang, jantungnya nggak berdegup kencang, dia ingin pindah pekerjaan lain, maka dia menjadi karakter yang negatif karena tidak fokus, tidak tuntas, dan dia mudah bosan. Nah, ketika dia insting ini ibadahnya tinggi, terutama tahajudnya, saraf parasimpatik itu menekan jantung ya, memerintahkan jantung, wahai jantung gitu, ini bahasa saya ya, wahai jantung, kamu jangan menuntut untuk berdegup kencang terus ya, tapi kamu ya gini, sudah saya suplai dengan ibadah, tolong diredam. Maka saya lihat beberapa klien saya yang insting yang ibadahnya sangat tinggi, dia ya cool ya, sabar, merancang masa depan bisa, tidak mudah bosan. Begitu saya tanya, kalau Anda seharian tidak ibadah sunnah ya, tidak sholat tahajud, tidak tadarus, tidak zikir pagi, tidak sholat duha, apakah Anda galau? Iya galau. Silakan dibuktikan ya. Rekan-rekan insting yang masih hidupnya galau, ya serba ingin cepat, tidak fokus, mudah bosan, tidak fokus, tidak tuntas, silahkan Anda hari itu ibadah sunnah yang banyak, insya Allah Anda akan bisa fokus. Tapi kalau besok pagi Anda tidak ibadah sunnah lagi, Anda tidak fokus lagi. Kalau sensing, thinking, intuiting, feeling, ibadah sunnahnya agak kendor, tetap bisa fokus. Karena apa? Sensing, thinking, intuiting, feeling, bakatnya memang fokus sesuai dengan bidangnya. Tetapi kalau insting, bakatnya memang tidak fokus. Nah, demikian ya, berarti istrinya tolong tahajud aja dengan mencukupi. Kalau ukuran saya minimal setengah jam lah tiap hari ya, setengah jam, syukur 11 rakaat setengah jam. Mudah-mudahan nanti bisa lebih sabar dan bisa mengikuti segala arahan suami yang sensing, yang dia sangat fokus dan tidak mudah bosan. Demikian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami dan dipraktekkan serta bermanfaat. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, bisa japri ke WA saya atau silahkan komen di kolom komentar. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.